Kamen Rider series memang selalu memiliki cerita yang kompleks, tidak hanya pada kasus yang mereka jalani, namun juga kisah cintanya. Beberapa karakter ini pun dibentuk dengan sangat obsesif, sehingga rela melakukan apa saja demi seseorang yang mereka cintai. Kadang tidak terbalas, kadang harus kehilangan, bahkan kadang harus rela mati demi kekasihnya tersebut. Ulasan kali ini mungkin akan banyak sekali detail poin yang akan dimasukkan, maka dari itu mohon maaf jika banyak spoiler dalam episode kali ini. Dan kalau begitu, langsung saja kita ulas 10 tokoh paling bucin alias budak cinta di Kamen Rider series versi Tokovex Indonesia. Yoko Minato, Kamen Rider Gaim. Penonton Gaim pasti hafalah dengan rider wanita yang satu ini, di mana awalnya Minato merupakan salah satu petinggi di Yggdrasil di bawah Takatora Kureshima. Wanita yang awalnya merupakan mata-mata ini kemudian direkrut untuk menjadi asisten bagi Ryoma Sengoku sekaligus bodyguard yang handal. Namun belakangan, Minato berubah menjadi pengkhianat dan bertolak melawan Yggdrasil dan juga Overlord bersama dengan Kaito, Kota, dan kawan-kawan Beat Riders lainnya. Minato pun memandang Kaito Kumon sang Kamen Rider Baron ini sebagai sosok pemimpin yang ia kagumi dengan cara yang tidak biasa. Bahkan Minato kemudian menjadi pengikut setia bagi Kaito dan percaya bahwa pria ini bisa menjadi raja bagi dunia yang baru. Hubungan keduanya memang terkesan seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan, karena ambisi Kaito lebih besar daripada apapun, sehingga apa yang dirasakan Minato memang tidak berarti lebih baginya. Walaupun sebenarnya kedua tokoh ini memang cukup cocok, karena sama-sama tipikal kaku dan serius. Semuanya mungkin bisa dibuktikan saat Kaito menjadi target pengeboman oleh Zack, sesuai dengan rencana para Beat Riders yang tersisa. Minato berubah menjadi Marika untuk terakhir kalinya demi menyelamatkan pria yang ia kagumi tersebut, dan tentu saja membuatnya tewas dalam pangkuan sang pujaan. Shun Daimonji, Kamen Rider Forze. Shun Daimonji sendiri merupakan leader bagi tim American Football di SMA Amanogawa, sekaligus pasangan raja dan ratu bersama dengan Mio Kazashiro. Mereka berdua memang dikenal sebagai pasangan serasi dan arogan pada awalnya. Namun setelah Mio tergabung dengan Kamen Rider Club, membuat banyak perubahan pada sifat mereka berdua. Awalnya, Shun berpacaran dengan Miu hanya karena kekasihnya tersebut merupakan ratu sekolah yang populer. Itu karena ada kesetaraan sosial di antara mereka berdua. Namun suatu kejadian membuatnya sadar bahwa Miu sebenarnya lebih daripada itu. Membuat Shun menjadi benar-benar mencintai mantan kekasihnya itu lebih daripada sebelumnya. Pria yang kemudian menjadi bodyguard di Kamen Rider Club ini sering mengekspresikan perasaan cintanya pada Miu dengan berbagai cara yang konyol, walaupun memang sering mendapat perlakuan dingin. Hal itu pun kadang membuatnya frustasi, apalagi Miu dikisahkan sempat naksir dengan Gentaro. Namun itu tidak berlangsung lama, karena dilibatkan oleh kebersamaan yang terus-menerus membuat mereka kembali menjalin hubungan pacaran dengan gaya berbeda. Sebuah happy ending bagi pria bucin dengan segala perjuangannya. Yusuke Onodera, Kamen Rider Decade. Yusuke Onodera sendiri merupakan versi alternatif bagi Yusuke Godai Kamen Rider Kuga. Ia muncul bahkan sejak episode pertama sebagai permulaan pengembaraan Decade dalam menjelajahi 9 dunia Kamen Rider. Berbeda dengan Godai yang berjuang untuk senyuman semua orang, Yusuke awalnya bertarung sebagai Kuga untuk membantu kawan wanitanya, yakni Ai Yashiro, yang merupakan seorang petugas kepolisian. Hubungan mereka berdua pun sebenarnya lebih seperti friendzone, karena Yusuke yang diam-diam menyukai Yashiro hanya dianggap sebagai adik kecil baginya. Yashiro pun mengakui hal tersebut sebelum kematiannya. Bahkan ia sebenarnya memanfaatkan perasaan Yusuke tersebut. Apalagi selama ini Yusuke hanya berjuang untuk senyumannya semata. Setelah itu, Yusuke dikisahkan bergabung dengan Tsukasa, sampai kemudian mereka tiba di dunia Agito, di mana dalam kasus ini ia bertemu dengan tokoh Yashiro, seorang polisi wanita yang berwujud mirip dengan Ai Yashiro. Yusuke pun bahagia dengan kenyataan tersebut dan sempat berusaha untuk mendekatinya, walaupun ia sadar itu bukanlah Yashiro yang ia kenal selama ini. Walaupun sekali lagi Yusuke harus berbesar hati untuk merelakan wanita pujaannya tersebut yang kali ini mencintai pria lain. Ryoga Banjo, Kamen Rider Build. Banjo mungkin juga salah satu bucin yang bertarung demi sang kekasih, di mana dalam kisah masa lalunya, pria 23 tahun tersebut merupakan mantan petarung yang karirnya berantakan setelah menerima suap. Hal itu dilakukan karena demi membayar pengobatan tunangannya yang bernama Kasumi Ogura. Setelah itu, Kasumi menyarankan Banjo untuk mencari pekerjaan baru, yang kemudian mengarahkan dirinya pada Takumi Katsuragi. Namun masalah semakin runyam setelah ia didakwa sebagai pembunuh Katsuragi dan mengharuskannya mendekam di penjara akibat salah tangkap.
Setelah berhasil meloloskan diri dan menjadi buronan, Banjo pun bertemu dengan Sento Kiryu yang merupakan Kamen Rider Build dan kemudian menjadi rekannya setelah melalui beberapa proses. Apalagi, Banjo adalah pria yang egois dan temperamen. Namun, setelah menyadari bahwa tunangannya juga menjadi korban eksperimen dari Faust, Banjo berusaha menyelamatkannya walaupun nasib Kasumi harus berakhir dengan tragis akibat kondisi tubuhnya yang lemah. Setelah merelakan kepergian tunangannya tersebut, esensi Smash dari tubuh Kasumi lalu dimurnikan menjadi Dragon Full Battle, yang kemudian menjadi senjata utama untuk berubah ke wujud Kamen Rider Crozy. Dengan cara itu, Banjo menganggap bahwa ia bertarung dengan kekuatan pemberian dari sang tunangan. Ren Akiyama, Kamen Rider Yuki. Bicara soal tunangan, seniornya ini juga punya basic serupa. Ren Akiyama merupakan tokoh secondary rider di serial Kamen Rider Yuki, yakni sebagai Kamen Rider Knight. Sosoknya dikenal sebagai pria pendiam, arogan, banyak musuh, dan juga penyendiri. Bahkan, Ren menganggap Shinji sebagai pengganggu karena kerap menghalangi pertempuran di antara para rider. Sama seperti semua rider yang terlibat dalam pertarungan di series ini, Ren juga punya tujuannya sendiri, yakni menyembuhkan tunangannya Eri Ogawa yang terbaring koma secara misterius. Hal itulah yang membuatnya berkontrak dengan Darkwing dan rela bertaruh nyawa. Walaupun sempat mengalami keraguan setelah bertemu dengan Miyuki Tezuka. Sebenarnya pun, perlakuan Ren kepada tunangannya tersebut juga sangat kaku. Ren tidak banyak menunjukkan sikap emosional yang biasa ditunjukkan orang pacaran pada umumnya, walaupun pria ini memang benar-benar tulus terhadap cintanya. Namun beruntung bagi Ren, karena sifat dinginnya tersebut mampu diimbangi oleh Eri yang lebih dewasa dan luwes. Hal itulah yang membuat Ren semakin kuat memperjuangkan cintanya, dan semua perjuangannya berakhir dengan manis. Hiro Kagami, Kamen Rider X8. Tidak jauh-jauh dari Ren Akiyama, tokoh yang satu ini juga sangat mirip dengan seniornya barusan, yakni sama-sama berwatak dingin, pendiam, arogan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itulah tipikal secondary rider yang kerap ditunjukkan pada tiap season. Dan yang pasti, kesamaan lainnya dengan Ren adalah alasan bertarungnya. Hiro sendiri merupakan dokter bedah jenius lulusan Amerika yang bertugas sebagai dokter di CR. Ia juga merupakan pengguna gamer driver sebagai Kamen Rider Brave. Dan bicara soal alasan Hiro menjadi Kamen Rider, tidak lain karena sang kekasih, yakni Saki Momose. Mereka berdua sudah pacaran semenjak sama-sama kuliah di Universitas Seito. Meski saling mencintai satu sama lain, sikap dingin Hiro kemudian menyakiti hati sang kekasih. Sebelum akhirnya, Saki dinyatakan positif terinfeksi virus Baxter yang selama ini ia rahasiakan dari Hiro. Setelah tubuh Saki lenyap, hal itu kemudian menjadi penyesalan terbesar dalam hidup dokter muda ini. Bahkan, ia menyalahkan Taiga Hanaya atas peristiwa yang menimpa pacarnya tersebut. Pengguna Gasa Tidal Quest ini kemudian berusaha agar suatu saat bisa menjadi dokter terbaik atas permintaan sang kekasih. Arata Kagami, Kamen Rider Kabuto, sama-sama bernama belakang Kagami, dan seperti yang kita ketahui bahwa Arata Kagami merupakan tokoh utama kedua setelah sang protagonis yakni Souji Tendo. Dan Kagami bukanlah sosok cool dan pendiam seperti kebanyakan secondary rider lainnya, melainkan pemuda ceroboh, lugu, dan sedikit temperamen. Ia bekerja di dua tempat, yakni sebagai agen pangkat rendah di Zek dan juga punya sambilan di kafe khas Prancis yang bernama Bistro La Salle. Dan disinilah ia memiliki kisah cinta yang unik dengan rekan kerjanya, yakni Hiyori Kusakabe. Seperti yang selalu ditunjukkan bahwa Kagami memang selalu mengagumi sosok Hiyori, meskipun wanita ini memang terlalu jutek, kaku, dan jarang menampakkan ekspresi apapun. Akan tetapi Kagami terlihat sangat mengidolakan gadis muda ini. Apalagi masakan andalan Hiyori yang bernama Saba Miso memang sangat ingin dicicipi oleh Kagami. Walaupun ia nyaris jarang mendapatkan kesempatan untuk mencobanya, Saba Miso dalam Kabuto memang menjadi detail kunci tersendiri yang cukup penting pada perkembangan jalan cerita season ini. Meskipun sering mendapat perlakuan dingin dari sang pujaan, Kagami selalu memaklumi hal tersebut. Seakan perasaan cintanya pada Hiyori lebih penting daripada apa yang ia terima. Otoya Kurenai, Kamen Rider Kiva. Tidak kalah dari sebelumnya, pria maestro biola ini juga punya sikap nyeleneh, terutama pada kisah cintanya. Otoya Kurenai adalah tokoh utama kedua dalam kisah Kamen Rider Kiva, yakni sebagai ayah dari sang protagonis, Wataru Kurenai. Kisah Otoya ada di tahun 1986, 22 tahun sebelum kisah anaknya dimulai, dan disitulah semua kejadian penting terjadi di 2 dekade kemudian. Otoya dikenal sebagai pria playboy, flamboyan, dan juga sangat mesum. Keterlibatan dirinya dengan kasus Fangayer bermula ketika Yuri Aso, yang merupakan pemburu Fangayer,
Sejak pertemuan pertama itulah, Otoya menjadi naksir dengan Yuri. Akan tetapi, wanita yang juga bekerja di kafe Maldeamo ini menaruh sikap yang biasa saja dengan Otoya, bahkan juga kadang terlalu kasar karena sifat Otoya yang terlalu mesum dan juga sangat mengganggu. Namun ayah Wataru ini tetap nekat mendekati Yuri dan bahkan rela melakukan apapun demi sang pujaan hati. Dan itu menjadi satu-satunya alasan mengapa Otoya betah bolak-balik ke kafe tersebut. Namun bos mereka yang bernama Mamoru Shima menaruh ketertarikan yang luar biasa pada Otoya lantaran ia merupakan petarung yang handal. Dan melalui kedekatan itulah, Otoya dan Yuri akhirnya bisa saling berpacaran sebelum sebuah kisah yang lebih rumit terjadi di kemudian hari. Keitaro Kikuchi, Kamen Rider Vice, kembali ke tahun 2003, di mana ada tokoh Keitaro Kikuchi, sang pemilik laundry di mana Takumi dan Mari juga bekerja dan tinggal di sana. Sejak awal kemunculan pria ini, ia sudah memiliki koneksi dengan tokoh lain yang tidak kalah pentingnya, yakni Yuka Osada. Mereka hanya berkenalan dan berhubungan lewat pesan singkat. Bahkan Keitaro menceritakan semua hal termasuk impiannya pada Yuka, walaupun ia tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut. Namun di sisi lain, Yuka adalah gadis yang hidup menderita karena siksaan dari keluarga pamannya. Sampai suatu ketika, gadis remaja ini berubah menjadi orphanok dan mulai jarang mengirim pesan pada Keitaro seperti biasanya. Keitaro juga sangat excited setiap kali mendapat balasan pesan dari kawan chattingnya tersebut. Uniknya, dalam suatu momen mereka dipertemukan namun tidak saling menyadari satu sama lain. Itu karena Yuka mengenalkan dirinya sebagai Osada dan Keitaro hanya dikenal sebagai Kikuchi, yakni nama belakang mereka berdua masing-masing. Lucunya, pria lugu ini mulai naksir dengan wanita yang dikenal sebagai Osada ini tanpa ia sadari bahwa ialah yang selama ini menjadi teman chattingnya. Saking bucinnya Keitaro, ia bahkan takut untuk berdekatan dengan wanita lain karena ia masih berharap dengan Yuka. Sebagai Osada pun, Yuka hanya menaruh perasaan yang biasa saja pada Keitaro, walaupun nampak sekali bahwa Keitaro sangat menyukai sosok Osada yang baik hati dan juga lugu. Sama seperti dirinya, Keitaro menjadi gambaran sosok pria baik yang apa adanya dengan segala impian cintanya. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, kita akan memasukkan sisanya dalam Honorable Mentions. Yuka Osada, Kamen Rider Vice, dan yang terbucin dari segala yang bucin, tidak lain dan tidak bukan adalah Yuka Osada, sang pujaan hati Keitaro. Seperti yang tadi kita sebutkan, mereka berdua saling mengenal lewat chatting, namun tidak saling menyadari di dunia nyata. Dan meskipun demikian, Yuka ternyata punya perasaan pada pria lain, yakni Naoya Kaido, rekan sesama orphanok yang tinggal di satu apartemen. Yuka pun mengakui perasaan tersebut pada Kaido. Satu-satunya alasan mengapa Yuka adalah tokoh terbucin dalam list kali ini adalah karena sikapnya pada Kaido ini. Ya, karena Kaido dikenal sebagai pemuda yang bebas, kasar, dan suka seenaknya. Dan semua perlakuan baik serta perhatian Yuka pada dirinya memang tidak digubris sama sekali. Ironisnya, justru Yuka yang selalu minta maaf meskipun Kaido yang salah. Bahkan sampai mendekati akhir season, Yuka tetap memberikan perhatian khususnya pada pria yang selalu mengacuhkan dirinya tersebut. Tanpa ia sadar, ada pria lain yang dibuat cemburu, yang selama ini menjadi teman chatting sekaligus obsesi cinta secara diam-diam. Mungkin itulah wanita lebih suka pria bad boys daripada pria baik hati. Walaupun pada akhirnya, Yuka dan Keitaro bisa saling menyadari satu sama lain dan mulai menjalin hubungan pacaran secara singkat. Untuk versi novel Kamen Rider Vice, Yuka dan Keitaro dikisahkan menikah dan memiliki seorang putra yang bernama Yusuke. Mungkin versi novel ini menjadi ending terbaik bagi mereka berdua, karena impian akan cinta sejati bisa terwujud antara pria dan wanita baik-baik ini. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.